Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga. Balik lagi barengan sama Zelvin di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Dan pada episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa sekali, bisa kita bilang Wonder Woman juga telah hadir di sini. Ini kita bakalan kenalan, kita bakalan ngobrol-ngobrol karena tema episode hari ini adalah terkait dengan sehat bersama Dashat, aksi pembagian natura dan juga demo masak bergizi. Jadi udah langsung kedatangan juga. Ini ada Ibu siapa? Halo, selamat datang Ibu. Luar biasa. Nia Suryani. Boleh mau nggak Ibu diperkenalkan ke Sobat Bangga siapakah gerangan? Salam, saya Nia Suryani dari Desa Pematang, Ketua TPPKK Desa Pematang. Weh, luar biasa. Selamat datang Ibu Lurah. Ini luar biasa ya ternyata ya, masih apa nih, masih fresh gitu loh di hari ini dengan kesibukan yang sangat luar biasa banyak nih pastinya nih. Ngurus anak, ngurus suami, warga, semuanya diurusin sama Bu Nia ya. Oke. Kita masuk ke programnya, itu adalah Dashat. Bisa dijelasin gak sih Bu, apa itu program Dashat? Ini agak-agak susah juga ya. Agak-agak nyempil ke dahsyat gitu, tapi beda sebenarnya sama dahsyat ya. Betul. Apa sebenarnya Bu Dashat ini? Bisa dijelasin nggak ke Sobat Mangga? Ke Sobat Bangga Mangga. Dashat itu Dapur Sehat Atasi Stunting. Oke. Yang mana merupakan program nasional Menteri Menkibud dan kebetulan BKKBN itu ditugaskan untuk mengecek semua warganya, masyarakatnya yang stunting. Tapi alhamdulillah DPPKB mensupport. Dari Kabupaten Tangerang itu memberikan makanan-makanan bergizi untuk masyarakatnya. Luar biasa. Karena apa? Ini kan merupakan program Pak Presiden juga betul. Menuju Indonesia Emas. Betul. Generasi yang berkualitas. Setuju. Itu. Luar biasa. Jadi ini adalah salah satu program juga ya, dan bisa dibilang adalah lanjutan dari program Bapak Presiden Bapak Prabowo untuk meningkatkan SDM khususnya dan juga gizi dari anak bangsa yang ada di Indonesia. Oke. Kalau misalkan Zelvin tanya lagi nih Ibu Lurah, gimana caranya Ibu dan juga kader ini bisa mengenali dan juga mendampingi nih keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu tadi? Ada prosesnya, pendataan dulu kah? Terus setelah udah tahu bahwa keluarga ini beresiko stunting sampai akhirnya didampingi atau gimana Bu ceritanya? Ada. Karena di kami itu ada posyandu juga ya. Jadi semua balita, bumil itu semua kita pantau. Dan ada yang namanya kita itu verifikasi dan validasi data. Di situ ketahuan. Jadi berharap masyarakat itu aware ke posyandu. Dari Dashat itu kan nanti generasi emas itu ya. Itu bukan cuma dari balita. Tetapi kita pantau yang stunting itu dari remaja putri. Dari remaja putri, setelah itu catin, ya kita kasih wejangan untuk catin, kedepannya harus punya yang tadi bilang Bapak program-program betul. Dari catin ke bumil, bumil yangkek segala macam kita pantau. Dari situ baru ke ibu lahir. Yang nipas pun yang sudah lahir kita kunjungin. Di situ kita kunjungin sampai 40 hari. Kita lihat, kita kunjungin dalam kader TPK, TPK gizi, sama kader posyandu, bidan desa. Kalau perlu ahli gizi pun datang dari puskesmas. Di situ dari balita, dari baduta baru ke balita. Di situ tiap bulan kita pantau untuk berat badan, tinggi badan. Berarti luar biasa juga nih prosesnya ya. Panjang dan juga detail ternyata Sobat Bangga terkait dengan untuk pencegahan stunting itu tadi gitu Bu. Gitu ya. Karena prosesnya itu tadi dipantau mulai dari keluarga, batuta, balita, ibu hamil yang udah remaja putri juga. Semuanya dipantau gitu. Jadi yang beresiko terkena stunting nanti bakalan masuk ke program Dashat itu tadi. Keluarga berisiko stunting. Nah,
Nah, itu tadi. Nah, kalau misalkan mungkin banyak juga sobat bangga nih Bu Lurah yang penasaran sebenarnya apa sih isi dari Natura itu? Apa aja yang dibagikan dari program Dashat ini? Kemarin itu yang dibagikan dari program tersebut itu ada beras, ada telur, Ya. ada ayam, minyak goreng, abon sapi, itu dibagikan dan itu sangat bermanfaat Oke. bagi masyarakat. Khususnya yang stunting tadi. Ya betul, karena mereka tahu nih bahwa yang dikasih dari pemerintah itu benar-benar pemerintah itu sangat Memperhatikan. Betul. Sangat memperhatikan, maka ayo bareng-bareng Ya. gitu. Bukan cuma edukasi doang, Betul. tetapi kita ngasih. Ada aksinya di situ. Ada aksinya. Nah, itu luar biasa juga tuh. Jadi bukan sekedar teori belaka, Betul. bukan cuman informasi edukasi, Betul. tapi ada aksinya nih. Iya. Langsung dibagikan di program Dashat ini. Betul. Terus katanya ada demo masaknya juga, Bu. Ya. Berarti nanti para keluarga ini, ibu-ibu diajarin cara memasaknya, menu-menu yang bisa bergizi untuk itu tadi mencegah stunting itu tadi, Bu. Betul. Kebetulan Hmm. kalau di kami waktu kemarin itu kami untuk demo masak kan kita kumpulkan ya seluruh ibu-ibu biar tahu kan. Betul. Gitu. Nah, kita masak makaroni skutel. Makaroni skutel. Ya. Waduh, ini Inggris banget nih kayaknya. nih. Lebih praktis dan itu karbohidratnya ada, kalsiumnya ada, gizinya ada, Betul. semua terpenuhi di situ. Betul. Untuk diposting juga keren kayaknya kalau Ya, makaroni skutel ya, Bu. Betul. Ya anak-anak kan doyan yang kekini-kinian Betul, kan. betul. Untuk makan Ya. gitu kan itu. Dan alhamdulillah orang tuanya juga seneng. Ya. Itu. Oke, luar biasa. Terus setelah menerima Natura dan juga ikut demo masak nih ya, Bu ya. Iya. Perubahan apa sih yang paling Ibu lihat pada sasaran KRS? Misalnya anak mulai makan, ibu lebih paham gizi atau pola memasak rumah jadi berubah. Alhamdulillah setelah kita demo masak, kita edukasi bukan cuma itu, edukasi cara penyajian. Betul. Dan bilang ke ibu-ibu tersebut itu tidak usah mahal, Ya. tapi ketutup gizinya, Oke. ya sempurna gizinya. Disitulah ibu-ibu senang sekali. Jadi kita itu nggak usah yang mahal-mahal, kayak salmon kan bisa ganti dengan ikan itu apa namanya? Yang mana tuh, Bu? Ikan apa ya? Tongkol. Bukan. Air tawar, air laut. Air tawar. Air tawar. Bisa ikan, bisa kayak lele bisa. Oh. Terus ikan kembung bisa. Itu nggak usah salmon. Betul, betul. Itu bisa. Dari situ kan kayak tempe tahu pun mereka, karena kita itu setelah ada Dashat ini kita ada yang namanya grup Ada grup. balita. Tapi kan kalau kita ngasih edukasi ke balita kan nggak mungkin Iya, ya. betul. Ngeong-ngeong Kita doang nangis nanti. kita edukasilah ke ibu-ibunya biar ibu-ibu paham dan lebih kreatif gimana caranya untuk menyajikan makanan biar anak-anaknya suka bisa makan yang lebih kreatif. Betul, gitu. betul. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal balita tuh ada fase-fasenya mereka tuh sulit untuk makan ya, Bu ya. Betul, betul. Jadi gimana caranya kita juga sebagai ibu harus bisa berinovasi terkait dengan menu apa, lauk apa, biar anak-anak juga bisa lebih semangat lagi nih untuk makannya. Yang terpenting adalah kita bisa mengemasnya walaupun mungkin bergizi. Apalagi anak-anak biasanya malas makan sayur, Bu. Betul. Yang protein tinggi pengennya yang instan-instan aja, nugget gitu loh. Nugget, mie, kan. Betul. Jadi di Dashat ini bagaimana ibu diberikan edukasi demo masak juga untuk membuat menu yang bergizi khusus untuk anak-anak dan juga Ya, keluarganya. betul. Oke, aku penasaran lagi nih Bu Lurah. Waktu Ibu Lurah ini pergi ke rumah-rumah, ada nggak sih momen yang paling berkesan yang sampai akhirnya Bu Lurah tuh mikir bahwa berarti emang program Dashat ini sangat penting sekali dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ada momen itu nggak, Bu? Waktu lagi keliling ke rumah-rumah? Ada. Gimana ceritanya, Bu? Dia senang sekali. Dia bilang, alhamdulillah ya setelah ada program ini kita jadi tahu. Ya. Jadi tahu masalah cara ngasih makan ke anak-anak. Ya. Jadi lebih inilah lebih kreatif juga. Betul. Ibu-ibunya. Sangat dan anak sama ibunya itu lebih dia tahu anaknya itu
sukanya apa Oh, gitu. jadi lebih kenal. Betul. Lebih mengenal ke anaknya itu. Betul. Itu. Wow. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu hal yang paling berkesan juga ya Bu ya, dari betul. Bu Lurani waktu ke rumah-rumah menjalani program dasar itu tadi. Ya. Oke, kalau misalkan tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih Bu, khususnya di wilayah Ibu di Pematang? Kalau misalkan kita lihat tantangan terbesar dalam program dasar ini dan juga itu tadi dalam proses pengurangan stunting di tempat Ibu. Yang Ibu rasakan. Yang saya rasakan itu mungkin SDM-nya juga ya. Okay. Terus ada juga yang kendala air bersih, sanitasi. Sanitasi. Ya, Okay. maka kalau kayak begitu saya komunikasi dengan Bapak. Saya komunikasi, oh yang ini kayaknya untuk jambannya apa segala macam. Alhamdulillah, tapi tahun kemarin untuk ODE Pematang 50 unit bisa terselesaikan. Wow. Ya, alhamdulillah. Di situ ada juga kan kendalanya kadang si ibu itu asalnya kan males untuk kan sekarang mainannya HP. Betul. Ya biar anak biar anteng biar ini kasih HP. Tapi dengan adanya kita pendekatan ke warga, bahaya HP juga untuk anak, kita bicarakan pelan-pelan. Alhamdulillah ada perubahan tapi nggak langsung ya. Pelan-pelan. Alhamdulillah, tapi disitulah kader setempat itu bukan cuma ngasih lepas, tidak, tetapi terus memantau, didampingi juga ya. Didampingi. Wow, iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dari tantangan yang ada di wilayah Ibu Nia gitu ya, alhamdulillahnya udah bisa dibilang udah ada solusinya juga dan juga ada hasilnya ya Bu. Terkait dengan itu tadi masalahnya SDM, kayak misalkan orang tua mungkin belum ada tuh informasi wawasan terkait ternyata anak tuh kalau misalkan pengen diem jangan dilemparin HP aja. Betul. Karena lebih banyak dampak negatif ya ketimbang positif gitu ya Bu. Ya, betul. Dan ternyata langsung turut terjun langsung nih ibu-ibu kader juga untuk bisa menemani dan juga lebih maksimal untuk program-program untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas. Itu tadi salah satunya adalah dengan program dasar ini, pembagian natura dan juga demo masak. Oke, menurut Ibu, dampak terbesar dari bantuan natura dan juga pendampingan gizi dahsyat bagi keluarga, bagi dari sisi kesehatan, kebiasaan makan sampai emosional dari anak, apa yang Ibu lihat Bu? Kalau emosional anak itu ke ibu lebih dekat sekarang. Oke. Karena apa yang mungkin dia pengen masakannya, pengen masakin ini, dibuat kreatif jadi lebih enak. Betul, itu dan mereka orang dampaknya jadi tahu kebersihan juga. Oke. Wow. Jadi tahu cara dia itu anak umur segini itu harusnya masak apa, harusnya dibikin apa, bukan instan lagi. Betul. Mereka orang ibu-ibu kalau ada yang kurang mengerti di grup itu nanya. Jadi kami pun ngasih contoh makanan ini, kita potong, kita upload ya, kita kasih share kan sekarang itu. Mereka orang cari untuk informasi lebih banyak. Betul. Kata saya sekarang gunakan ini, ibu-ibu gunakan ini, gimana tumbuh kembang anak, itu pun merupakan anak itu harta yang paling berharga. Betul, harta yang paling berharga adalah keluarga dan anak ya. Betul. Itu. Oke, luar biasa. Berarti sangat luar biasa juga program dari dahsyat itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma dari gizinya aja. Ternyata kedekatan antara orang tua dan juga anak jadi lebih maksimal. Terus juga anak-anak mungkin orang tua yang menunya itu aja di rumah jadi lebih kreatif lagi. Betul. Terus juga mungkin di grup tadi ibu-ibu kader dan juga masyarakat bisa lebih dekat dan kompak. Ya. Untuk betul. bisa sharing resep-resep dan juga referensi makanan. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Dan itu tadi ya bahwa ternyata program dari Dashat dan pembagian natura dan juga demo masak itu sangat penting sekali khususnya bagi keluarga yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi untuk ibu-ibu nih, ayo walaupun mungkin belum tahu gitu terkait dengan programnya,
mungkin bisa dikulik juga, digunakan HP-nya kalau kata Bu Lurah tadi ya, untuk bisa mencari informasi terkait dengan menu-menu bergizi. Betul. Untuk pencegahan stunting dan juga bagaimana cara kita bisa menyerap informasi terkait dengan program-program yang luar biasa khususnya dari pemerintah Kabupaten Tangerang itu sendiri. Oke, sebelum kita tutup Bu, boleh dong closing statement dan juga harapan Ibu nih untuk masyarakat dan juga ibu-ibu kader mungkin terkait dengan untuk bisa mensupport dan juga selalu bisa membuat makanan bergizi untuk mengurangi stunting khusus yang ada di Kabupaten Tangerang. Mangga. Untuk masyarakat khusus pematang umum semuanya, ayo peduli untuk gizi keluarga, lebih memaksimalkan, karena yang tadi bilang keluarga adalah harta yang paling berharga. Betul. Dan kita mendukung program Pak Prabowo Presiden kita untuk menuju program Indonesia Emas ke depannya 2045 ya. Betul. Itu. Dan saya pun sangat berterima kasih kepada DPPKB Kabupaten Tangerang, khususnya Bu Epi yang mana telah mengadakan program dahsyat untuk pematang, dan PKB Tiga Raksa Bu Ismi. Kami sangat berterima kasih. Oke, luar biasa itu tadi. Terima kasih sekali lagi Bu Lurah Nia Sami-sami. atas kesempatan dan juga waktunya untuk sharing-sharing dan juga ngobrol-ngobrol terkait program Dashat yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, Oke, semoga bisa menjadi informasi Bu, edukasi juga untuk Sobat Bangga yang nonton episode ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Bangga yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share episode kita, dan tonton konten-konten lain dari Bangga Podcast. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB Bangga. Saya Zalri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.